Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Babak ke-7 dari Norway Chess 2022 sedikit memberikan kejutan tadi malam kawan. MVL menang atas Wesley So dalam permainan klasik. Begitu juga dengan Shakhyar Mamedyarov menang atas Anish Giri dalam permainan klasik juga. Sedangkan Visy Anand menang atas Rajapov dalam permainan Armageddon. Begitu juga dengan Ariantari. Ini cukup mengejutkan kawan. Ariantari berhasil menahan imbang Carlsen dalam permainan klasik, tapi juga berhasil menang atas Magnus Carlsen dalam permainan Armageddon. Ini cukup menarik, cukup mengagetkan juga. Apakah ada kong kali kong antara dua pecatur sesama negara ini, sedikit memberikan poin pada Ariantari? Tapi tidak begitu juga kawan, karena Carlsen kalau memberikan poin di turnamen ini berarti elo ratingnya dia juga bisa jatuh minus kalau bermain remis, apalagi kalah atas lawan yang lebih rendah. Dan partai antara Veselin Topalov versus Wang Hao ini dimenangkan oleh Wang Hao dalam permainan Armageddon. Sehingga komposisi klasemen ini sedikit berubah di posisi ketiga kawan. Tapi tetap di posisi pertamanya ada Magnus Carlsen yang sekarang ini selisihnya hanya setengah poin. Kemarin selisihnya 1 poin kawan. Sedangkan posisinya Wesley So sekarang sudah digeser oleh Maxim dan Shakhyar Mamedyarov. Ariantari juga begitu, sedikit naik posisinya setelah mendapatkan 1,5 poin dari Magnus Carlsen. Oke, untuk game yang akan saya ulas ini bukan permainannya Magnus Carlsen kawan. Mungkin nanti sore lah Magnus Carlsen, kita dahulukan permainan pemain yang lain agar kalian tidak bosan. Dan permainan yang akan kita ulas, kita otak-atik ini saya pilih permainannya MVL versus Wesley So. Game ini cukup menarik, terutama temanya kawan, yaitu Ruy Lopez Berlin Defense. Nanti di awal-awal pembukaan saya akan sedikit lagi mengulangi langkah-langkah populer dalam tahap pembukaan, biar ingatan kita lebih baik lagi dalam permainan Ruy Lopez, baik pegang putih ataupun pegang hitam kawan, khususnya Berlin Defense. Langsung saja kita ke permainan. Di sini Wesley So pegang hitam, MVL pegang putih mengawali dengan pion E4. Pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, Ruy Lopez. Kuda F6, pertahanan 2 kuda atau sering disebut dengan Berlin Defense. Rokade, atau kalian juga bisa memilih variasi kalem, yaitu dengan pion D3, merupakan 2 pilihan utama selain rokade kawan. Tapi MVL memilih rokade. Dan menawarkan pion E4-nya, ini adalah Rio Gambit kawan, dan diterima oleh Wesley So. Selanjutnya di sini kawan, beteng E1 dimainkan oleh MVL. Ada juga yang memainkan pion D4 kawan untuk memainkan Berlin Endgame. Sudah sangat sering kawan saya ulangi langkah-langkah seperti ini. Ya, tujuannya bukan bermaksud untuk apalah, hanya bermaksud untuk mengingatkan kembali langkah-langkah utama dalam permainan Ruy Lopez, khususnya Berlin Defense. Khususnya bagi pemula atau penonton baru Legenda Catur Dunia kawan. Jadi kalau penonton lama mohon bersabar dulu kawan atas yang sering kali saya ulangi langkah-langkah seperti ini. Dan biasanya pada posisi seperti ini kawan, kuda akan mundur ke petak D6 ancam gajah. Di sini gajah akan pukul kuda C6, dipukul balik oleh pion D. Barulah pion pukul pion ancam kuda, kuda ke F5, terjadi pertukaran menteri seperti ini kawan. Dan inilah Berlin Endgame yang cukup terkenal. Ya, yang paling terkenal itu partainya antara Kasparov versus Vladimir Kramnik. Di sini putih bisa melanjutkan kuda C3, melakukan skak ataupun bermain dengan pion-pion mayoritas sayap raja ini kawan. Lihat posisi Berlin Endgame bagi putih mempunyai pion mayoritas sayap raja menghadapi 3 pion hitam kawan. Jika kalian cerdik untuk memanfaatkan pion-pion mayoritas ini, tentu bisa menjadi keunggulan dalam permainan endgame. Tapi dalam tahap pembukaan sampai langkah ke-8 ini kawan, permainan masih cukup seimbang. Apapun masih bisa terjadi, walaupun hitam sudah tidak bisa rokade lagi. Tak ada masalah juga bagi hitam. Oke, kita kembali ke langkah aslinya kawan. Itulah sampai langkah ke-8 dalam permainan Berlin Endgame. Dan di sini tadi setelah pion ini diterima oleh Wesley So, beteng E1 dipilih oleh MVL ancam kuda, kuda bergerak ke D6, hampir sama langkahnya kawan. Dan selanjutnya adalah kuda ambil pion E5. Bagi kawan-kawan pemula, jangan tertarik untuk ambil gajah yang terlihat gratis. Karena kenapa? Kuda putih akan melanjutkan untuk pukul kuda C6 dengan open skak, menteri akan tewas dengan kuda kawan.
Oleh karena itu, kebanyakan pada posisi ini, ya bukan kebanyakan, langkah terbaik adalah di sini kawan. Gajah bergerak ke E7 atau kalian melakukan pertukaran kuda terlebih dahulu, barulah gajah E7. Tapi yang paling banyak ini adalah gajah E7 terlebih dahulu kawan. Dan di sini gajah ditarik mundur ke F1 oleh MVL. Langkah-langkahnya cukup standar kawan. Paling sering dimainkan pemain level atas seperti ini. Dan rokade oleh hitam. Sekarang rajanya aman, sudah tidak berada pada posisi pin. Dan pada posisi ini kawan, pion D4 dimainkan oleh MVL, pilihan utama. Dan di sini ada dua pilihan utama di posisi ini bagi hitam kawan. Pemain level atas paling banyak bermain dengan gajah bergerak ke peta F6 atau kuda bergerak mundur ke peta E8. Ada juga yang bermain dengan pion C6. Ini adalah saran engine nomor 3 kawan, tapi lebih baik kalian melangkahkan dua perwira ini apakah ke peta F6 atau ke peta E8. Wesley So memilih kuda mundur ke peta E8, sekarang pion C4, gajah F6 sekarang, beteng mundur ke E1 oleh MVL, selanjutnya pion D5. Pion pukul dipukul balik oleh menteri, tidak, kuda berkembang ke C3 dengan tempo ancam menteri karena posisi pionnya dalam ancaman. MVL melanjutkan pengembangan gajah gelapnya ke E3 memperkuat posisi pionnya. Gajah terang E6 lanjut Wesley So, barulah sekarang kuda C3. Menteri mundur ke D7 dan sekarang pion D5 ancam gajah, gajah bergerak ke F5. Di posisi ini kawan ada dua game yang sudah pernah mencapai posisi seperti ini sebelumnya. Di mana satu game level atas itu terjadi antara Pentala Hari Krishna versus Levon Aronian. Levon Aronian pegang hitam kawan dan Hari Krishna memainkan pion H3 di langkah berikutnya. Dengan variasi ini Pentala Hari Krishna menang atas Levon Aronian saat itu tahun 2018. Tapi di sini MVL memilih langkah yang lain kawan dengan menteri B3. Dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-16 ini. Sedang mengincar pion B7. Di sini diperkuat dengan kuda di peta D6. Dan sekarang beteng A bergeser ke C1. Selanjutnya pion A6. Mengontrol peta B5 agar kuda tidak bisa beraktivitas di sini atau mendukung pionnya nanti bisa jadi kawan. Dan di sini kuda lompat ke A4 ingin manuver kawan ancam menteri serta pion yang ada di peta B7. Diantisipasi dengan kuda ke peta E4 oleh Wesley So. Langkah ini dibilang kurang akurat juga termasuk langkah yang kurang bagus juga kawan. Karena kenapa? Di sini MVL memainkan pion F3-nya usir kuda kembali dan akhirnya kuda bisa lompat ke peta ini nanti. Adapun engine menyarankan mengontrol peta C5 dengan pion B6 kawan agar kuda tidak bisa manuver ke peta ini lagi. Tapi di sini tadi Wesley So memilih dengan langkah kudanya ke peta E4 dan pion F3. Kuda kembali ke peta D6, sekarang kuda putih bisa lompat ancam menteri, ancam pion B7. Menteri mundur ke C7 dan sekarang gajah bergerak ke peta F4. Incar kuda untuk memperlemah posisi pion B7 juga jika nanti dipukul balik menggunakan pion, maka hitam mempunyai pion terpisah di lajur D sama halnya pion putih kawan. Kira-kira untuk mengantisipasi serangan seperti ini apa yang harus dilakukan oleh hitam kawan? Apakah menggeser beteng memperkuat posisi kuda ataupun juga mengeliminasi kuda putih yang cukup mengganggu dengan cara gajah D4 skak seperti ini? Di sini bagi putih ada dua cara. Gajah E3 merupakan pilihan nomor 2. Pilihan terkuat adalah raja bergeser ke peta H1. Setelah gajah pukul kuda masih bisa dipukul balik menggunakan beteng. Menteri mungkin akan keluar kawan ke peta D7 untuk segera mengkoneksikan kedua betengnya. Dan pada posisi ini mungkin menteri akan bergeser ke peta C3 incar pion. Kalian bisa membackup dengan beteng A bergeser ataupun kuda ke B5 ancam menteri sekaligus memperkuat posisi pion. Tapi jika kalian sikat kuda ini sekarang kawan, masih bisa dipukul balik menggunakan pion kawan. Walaupun mempunyai pion terpisah, tapi menteri juga tidak mempunyai kesempatan ambil pion ini lagi. Dan posisi beteng pun dalam ancaman, sehingga sekarang hitam mempunyai tempo untuk melakukan serangan balik atau melakukan konsolidasi para perwira yang lain. Apakah beteng F bergeser ke E8 ataupun beteng A ke E8 ataupun yang lain. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Pada posisi ini, MVL memilih dengan beteng D8. Langkah terbaik menantang pertukaran beteng kawan. Di sini beteng D8 dipilih oleh Wesley So. Raja putih bergeser ke H1. Sekarang pion H6.
Untuk mengontrol peta ini kawan, apakah nanti diikuti dengan pion G5 dan seterusnya. Tapi langkah terbaik menurut engine adalah pion B5 kawan untuk menghindari ancaman kuda serta menteri. Pion H6 dipilih juga memberikan ruang bagi raja agar tidak ada masalah di baris belakang jika ada kejutan di baris belakang. Dan barulah sekarang gajah ambil kuda, lanjut MVL, dipukul balik menggunakan beteng agar pionnya tidak rusak. Tapi pion ini lemah sekarang kawan, diambil oleh MVL ancam beteng. Sementara MVL unggul satu pion kawan, dengan tempo juga ancam beteng. Di sini kawan, Wesleso melakukan kesalahan. Memang terlihat langkah ini cukup normal dengan menggeser beteng ke petak B6, tapi langkah ini adalah langkah blunder kawan. Berharap ancam menteri juga mendapatkan kuda. Tapi mungkin yang tidak dikalkulasi atau bahkan sudah dikalkulasi kawan, cuma perhitungannya kurang panjang dari Wesleso. Di sini menteri dikorbankan, yaitu sikat beteng yang ada di petak B6. Tapi hitung-hitungannya nanti kawan juga hitam kehilangan menterinya dari MVL. Dipukul balik dengan gajah. Kenapa tidak dipukul balik menggunakan beteng kawan? Karena ancaman garbuan ini kawan. Kalau mempertahankan gajah tentu beteng akan tewas. Tapi kalau mempertahankan beteng maka gajah ini akan tewas. Putih akan unggul satu perwira. Gajah ditarik mundur, kuda sikat beteng, dipukul balik, putih akan unggul perwira. Oleh karena itulah dipukul balik menggunakan gajah dengan tempo ancam kuda. Tapi dengan memukul balik menggunakan gajah ini, dia menghalangi akses beteng menjaga raja di baris belakang. Dimanfaatkan beteng E8 skak. Terpaksa raja ke H7, selanjutnya kuda bergerak ke D6. Ancam gajah, posisi gajah kena pin. Tak ada masalah, gajah bergerak ke petak B7. Sekarang jika beteng pukul beteng masih bisa dipukul balik oleh gajah. Jika kuda ambil gajah, beteng putih bisa tewas. Terlebih dahulu gajah terang bergerak ke D3 skak. Ditutup dengan pion G6, langkah paksaan. Barulah sekarang gajah bergerak ke E4, memperkuat posisi pionnya kawan. Di sini gajah pukul pion B2. Barulah sekarang terjadi pertukaran beteng. Selanjutnya kuda bergerak ke C4. Ancam gajah, garbu pion. Di sini gajah mundur ke F6. Tidak mencoba mempertahankan pionnya ini kawan. Karena kenapa? Tentu alasannya adalah pion D6 yang tinggal 2 petak lagi. Terpaksa nanti mau tidak mau kawan, gajah harus mundur. Untuk mempertahankan peta ini, pion ini tetap tewas. Oleh karena itu, tidak mau buang tempo, gajah langsung ditarik ke F6, merelakan pionnya kawan. Disikat oleh kuda ancam gajah, gajah ke B7. Selanjutnya, pion didorong maju. Sudah sangat jelas kawan, dengan kehadiran pion bebas ini merepotkan bagi dua gajah yang akan mengawal pion ini. Tentu saja, secara kasat mata pun, putih dalam ambang kemenangannya. Bisa dibilang 97% putih menang, tinggal sisa 3%, kalian mabuk, kalian ngantuk, atau kehabisan waktu, kalian bisa kalah dalam posisi seperti ini. Gajah D8 ancam kuda, kuda ke D7. Gajah C8 ancam kuda lagi, kuda ke C5. Memberikan dukungan bagi pion di langkah berikutnya, atau ancam pion ini nanti bisa jadi, atau menantang pertukaran gajah nanti di petak B7 bisa jadi. Gajah E6 dan di sini gajah terang ke C6 memperkuat posisi dukungan bagi pionnya nanti. Barulah nanti kuda bersiap ke petak B7 untuk mendukung petak D8 nanti kawan. Raja hitam bergeser ke G7, kuda B7, kuda F6 dan sekarang pion A4 terlebih dahulu. Tidak perlu terburu-buru, walaupun kalian memainkan pion ini juga tak ada masalah kawan, kalian masih bisa menang. Tapi langkah terbaik yaitu tetap memainkan pion A4 ini tadi kawan yang dimainkan oleh MVL. Agar hitam juga tidak mempunyai potensi nanti mempunyai pion bebas atau ingin merebut pion ini kawan. Sehingga dia mempunyai pion bebas. Langkah terbaik adalah pion A4 menyelamatkan pionnya terlebih dahulu. Ini sudah membuat Wesleso menyerah di langkah ke-39 ini. Mau bergerak seperti apa kawan? Kalian harus merelakan salah satu gajah kalian untuk sikat pion ini jika maju ke depan. Dan tentu saja dengan selisih 1 perwira sudah tidak mungkin lagi berharap remis apalagi menang melawan putih yang unggul 1 perwira. Kecuali kalian mabuk atau ngantuk atau ya pas lagi main ditelepon istri disuruh pulang atau yang lain kawan. Kalian bisa kalah. Oke, itulah kawan permainan antara MVL versus Wesleso di babak ke-7 tadi malam.
Dengan kekalahan ini kawan, posisi Wesley So tadi kemarin sempat di posisi ketiga, sekarang jatuh di posisi kelima, digeser oleh MVL ini dan Shahriar Mamedyarov. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan bisa memberikan wawasan dalam permainan Ruy Lopez, khususnya Berlin Defense, kuda F6 kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.